Penyidik melakukan penggeledahan di salah satu ruangan yang berada di Bandara Kuala Namu. Penggeledahan itu dilakukan berdasarkan adanya informasi yang kami terima dari masyarakat. Ada berapa orang yang diamankan, Pak? Kurang lebih ada 5 orang yang sudah kita minta keterangan. Itu ada saksi, kemudian petugas medis yang ada di bandara. Kalau barang bukti yang diamankan di lokasi, Pak? Beberapa barang bukti alat medis itu sudah kita amankan. Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi menyayangkan terungkapnya oknum penjahat yang melakukan korupsi tes swab antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Didi mengaku sedih di tengah pandemi virus corona baru COVID-19 alat swab antigen bekas digunakan berkali-kali. Kata Didi hal itu sangatlah berbahaya dan pelaku tidak beradab, apalagi melibatkan oknum pegawai perusahaan BUMN di bidang farmasi. Kasus ini adalah kriminal besar yang harus diusut tuntas, termasuk motif dan kemungkinan adanya jejaring modus serupa. Kasus ini meresahkan karena terjadi di konter resmi bandara dan melibatkan BUMN. Didi mengingatkan dalam situasi seperti saat ini, tidak boleh ada yang mengambil keuntungan ekonomi dari pandemi COVID-19. Aparat penegak hukum, kata Didi harus menindak tegas pelaku kriminal tersebut. Sekecil apapun jangan pernah ada komersialisasi dan jangan pernah berbisnis dengan rakyat dalam mitigasi pandemi COVID-19, demikian kata Didi. Keluar ini bisa langsung tanpa melalui karantina, terus kemudian bisa kembali ke rumahnya dengan imbalan beberapa ini ya, atau 6,5 juta ya. Berhasil kita sita hasil rekening daripada saudara S, hasil pembayaran daripada saudara Cici. Kalau ini berdampak atau bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan nanti terbukti misalnya bersalah, ya yang bersangkutan harus menghadapi ketentuan hukum pidana tersebut, gitu Pak. Kami mendorong dan mensupport itu. Hasil penyelidikan dari kepolisian, dari Polda, ruangan tersebut sementara masih disegel, jadi kami tutup sampai nanti ada pemberian lebih lanjut dari kepolisian, pihak kepolisian, dan kami masih ada satu layanan lagi, ya, itu di area terminal juga, di sebelah, kalau kita berhadapan dengan bandara, ada di wilayah sebelah kiri, itu area rapid test drive-thru, yang awalnya penggunaan kendaraan. Polisi menggerebek laboratorium yang diduga menggunakan alat tes swab antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Anggota Komisi DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin curiga ada korupsi di balik kasus ini. Sungguh sedih dan menjijikkan, di tengah pandemi COVID-19, telah terjadi korupsi tes swab antigen. Alat swab antigen bekas digunakan berkali-kali kepada pihak lain yang hendak swab. Betapa murah dan tidak beradabnya para pelaku, kata Didi Irawadi kepada wartawan. Politikus Partai Demokrat ini menilai penggunaan alat antigen bekas merupakan kejahatan besar. Didi mengatakan antigen bekas meresahkan warga karena kasusnya berawal dari lokasi resmi. Kasus ini adalah kriminal besar yang harus diusut tuntas, termasuk motif dan kemungkinan adanya jejaring modus serupa. Kasus ini meresahkan karena terjadi di konter resmi bandara dan melibatkan BUMN, ujar Didi. Didi mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku antigen bekas. Warga, kata Didi, tak patut dirugikan dengan antigen bekas di tengah pandemi COVID-19. Siapapun tidak boleh mengambil keuntungan ekonomi atas pandemi corona. Aparat harus segera menindak tegas pelaku kriminal ini. Sekecil apapun jangan pernah ada komersialisasi dan jangan pernah berbisnis dengan rakyat dalam mitigasi pandemi COVID-19. Kesehatan dan keselamatan rakyat mutlak harus dijaga dan dilindungi. Rakyat jangan pernah dirugikan, dijadikan objek tipuan, ucapnya. Wakil Ketua Komisi DPR RI Martin Manurung juga geram atas kelakuan pegawai perusahaan PT Kimia Farma. Diagnostika yang curang dengan alat tes antigen bekas. Martin mengatakan apa yang dilakukan oknum pegawai Kimia Farma tersebut merupakan tindakan keji. Kasus ini harus diusut tuntas. Sejak kapan dilakukan, dan siapa saja pelakunya. Mereka harus diberi hukuman berat, karena ini dapat mengakibatkan public distrust, atau ketidakpercayaan publik kepada BUMN. BUMN itu seharusnya menjadi lembaga yang terpercaya dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19, ujar Martin secara terpisah.
Ketua DPP Partai Nasdem ini juga meminta Kementerian BUMN mengawasi langsung PT Kimia Farma dalam melakukan evaluasi, serta mendesak Kimia Farma terlibat dalam pengusutan kasus tersebut secara internal. Evaluasi yang dilakukan Kimia Farma harus dikawal oleh Kementerian BUMN. Harus terang dan jelas, karena mungkin saja ini tidak hanya terjadi di Bandara Kuala Namu, tambahnya. Polisi sebelumnya menggerebek lokasi diduga tempat tes antigen dengan alat bekas di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada 6 orang yang ditangkap. Sudah ada 5-6 orang petugas yang ada di salah satu ruangan itu yang melakukan pemeriksaan rapid test. Totalnya saya tidak tahu persis berapa tapi beberapa sudah kita mintai keterangan, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi. Hadi mengatakan penggerebekan dilakukan oleh Subdit 4 Krimsus Polda Sumut pada di salah satu ruangan di Bandara Kuala Namu. Alat tes bekas tersebut berupa alat untuk dimasukkan ke hidung. Polisi menduga alat yang sudah dipakai dicuci lalu dimasukkan ke kemasan untuk digunakan lagi ke pasien lain. Jadi benar Subdit 4 Krimsus itu melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana UU Kesehatan. Lokasinya di salah satu ruangan di Bandara Kuala Namu. Penindakan itu dilakukan kemarin sore. Ada beberapa orang yang sudah kita mintai keterangan, sudah kita periksa dan sampai saat ini penyidik Subdit 4 masih terus mendalami, ujar Hadi. Kimia Farma telah buka suara. Mereka berjanji menindak tegas karyawannya jika terbukti bersalah. Terkait kasus yang ada, pada dasarnya kami mendukung dan mensupport penuh proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terkait dugaan penggunaan bahan medis habis pakai secara ulang, kata Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostik Adil Bulkini kepada wartawan di kantor Angkasa Pura, Kuala Namu. Pihak Bandara Kuala Namu juga menyetop sementara kerjasama tes antigen dengan Kimia Farma. Keputusan itu kerjasama dilanjutkan atau tidak menunggu hasil pemeriksaan terkait dugaan adanya penggunaan peralatan antigen bekas. Sementara memang kita stop karena ini artinya dalam pemeriksaan ya. Nanti tindak lanjutnya akan diputuskan kembali setelah ada putusan dari hasil pemeriksaan. Sementara ini tidak beroperasi dulu, kata Pit Eksekutif General Manager Bandara Kuala Namu Agus Supriyanto kepada wartawan di. Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi menyayangkan terungkapnya oknum penjahat yang melakukan korupsi tes swab antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Didi mengaku sedih di tengah pandemi virus corona baru COVID-19 alat swab antigen bekas digunakan berkali-kali. Kata Didi hal itu sangatlah berbahaya dan pelaku tidak beradab, apalagi melibatkan oknum pegawai perusahaan BUMN di bidang farmasi. Kasus ini adalah kriminal besar yang harus diusut tuntas, termasuk motif dan kemungkinan adanya jejaring modus serupa. Kasus ini meresahkan karena terjadi di konter resmi bandara dan melibatkan BUMN. Didi mengingatkan dalam situasi seperti saat ini, tidak boleh ada yang mengambil keuntungan ekonomi dari pandemi COVID-19. Aparat penegak hukum, kata Didi harus menindak tegas pelaku kriminal tersebut. Sekecil apapun jangan pernah ada komersialisasi dan jangan pernah berbisnis dengan rakyat dalam mitigasi pandemi COVID-19, demikian kata Didi.